Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Halo Sobat Ternak semua, kembali lagi dengan saya Aditya Tribunnas Jenipar dari Universitas Sumatera Utara dengan prodi peternakan NIM saya 250306112. Kali ini saya berada di Agro Sindo Farm untuk melakukan wawancara terkait penerapan 4P pada tugas manajemen dasar. Nah, Sobat Ternak semua, kembali lagi dengan saya Aditya. Di sini saya akan membahas lebih dalam apa saja 4P dalam dasar manajemen peternakan. Yang pertama itu ada perencanaan, itu ada mulai dari desain kandang, lalu tempat yang strategis dan dekat dengan pasar. Bapak Tahaya Farm memulai peternakannya ini di tahun 2023 dan telah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Bapak ini juga telah bekerja sama dengan PT Agro Indo Internasional, di mana PT ini telah berinvestasi atau bermitra dengan Bapak ini. Bapak ini memulai peternakannya itu dari 40 ekor kambing dan dari 100 ekor domba, serta memiliki satu domba yang berasal dari luar negeri, dari Australia dengan jenis Dorper. Domba yang Bapak miliki ini adalah domba F1 dan domba Garut, sedangkan kambingnya itu ada kambing lokal. Bapak ini memiliki target pada domba-domba itu tersendiri. Pada target genetik, Bapak ini menginginkan dombanya itu domba F1, dan pada target bobot, Bapak ini memiliki target sebanyak 20 sampai 30 kilo dalam waktu 3 bulan. Dan kandang yang Bapak miliki ini adalah kurang lebih 500 meter kuadrat. Nah, pada pencatatan, Bapak ini mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, mulai dari biaya pakan dan lain-lain di dalam suatu web yang dapat kita akses di Google Form. Ini dilakukan oleh tim dari Tahaya Farm itu sendiri. Yang itu ada selanjutnya pemasaran. Bapak ini tidak memasarkan pada pasar-pasar tradisional, namun Bapak ini memasarkan pada peternak-peternak sekitar, peternak-peternak lokal, agar peternak lokal memiliki bibit-bibit ternak yang baik, dan bibit-bibit ini dapat memajukan peternak-peternak sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada rencana. Bapak ini memiliki rencana penambahan kandang itu di daerah Stabat dan di daerah Karo, yaitu dari penambahan kandang ini, Bapak ini bakal memiliki hasil-hasil ternak yang lebih banyak lagi. Selanjutnya itu, apabila ada terjadi penyakit atau kelangkaan pada suatu pakan, Bapak ini tidak khawatir lagi karena sudah memiliki bank pakan dengan cara membuat silase dari beberapa hijauan. Contohnya mulai dari daun ubi, dari singkong, dan lain-lain. Itu selanjutnya ada rencana Bapak ini di dalam 5 tahun ke depan. Bapak ini berencana agar perkembangan dari segi produksi, terus itu contohnya ada digitalisasi, perkembangan produk, dan inovasi yang lebih berkembang. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengorganisasian, di mana yang bekerja setiap hari di kandang adalah Bapak Tahaya Farm dan rekan-rekan kerjanya, atau dapat kita sebut dengan anak kandang, di mana Bapak Tahaya Farm ini sendiri yang mengatur apa saja yang akan dilakukan oleh anak kandang, seperti pencarian pakan, pemeriksaan kandang, dan lain-lain yang sesuai dengan SOP yang ada. Anak-anak kandang ini berasal dari warga sekitar atau warga-warga lokal yang dapat dipekerjakan oleh Bapak ini sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada alasan kenapa Bapak ini mau terjun di dunia peternakan, di mana karena prospek kerjanya yang luas, dan ini adalah pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan waktu, dan kita yang dapat memanage pekerjaan ini sendiri. Nah, yang itu ada pengaturan kandang,
Bapak ini mengatur kandang di mana ada kandang khusus bibit, ada kandang khusus hewan yang terkena penyakit, ada kandang untuk yang siap panen, dan ada kandang-kandang untuk yang domba-domba dengan jenis yang berbeda. Dan cara penyimpanan pakan yang dilakukan oleh Bapak ini dengan cara membuat silase. Silase ini digunakan untuk pakan-pakan yang kemudian hari seperti terjadinya kelonjakan pada pakan dan kemahalan pada pakan. Dimana untuk kotorannya juga Bapak ini memanfaatkannya sebagai pupuk organik, dan pada bulu domba Bapak ini juga menggunakannya itu sebagai pupuk organik juga. Serta kalau ada kesalahan pada peternakan ini, Bapak Tahaya Farm sendiri yang turun tangan, dan Bapak ini yang telah memutuskan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kandang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada juga pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja ini dilakukan oleh Bapak ini sendiri, dan apa alasan Bapak ini untuk dapat semangat bekerja di peternakan ini? Bapak ini semangat bekerja di peternakan ini karena ini adalah salah satu peternakan yang prospek kerjanya luas, dan ini dapat menghasilkan produk atau daging-daging yang kualitas baik. Nah, yang selanjutnya itu Bapak ini sering melakukan analisis kandang seperti bersih-bersih, mengetahui visual setiap domba-domba atau kambing-kambing yang ada itu apakah terkena penyakit atau tidak. Apabila ada penyakit, Bapak ini akan turun tangan sendiri untuk mencoba mengobatinya. Nah, yang selanjutnya itu ada reward khusus anak-anak kandang, di mana anak-anak kandang ini akan dikasih reward khusus, yaitu sebagai hasil dari kerja keras mereka setiap bulannya. Yang selanjutnya itu apabila ada penting atau hal-hal yang harus didiskusikan atau hal-hal yang harus diputuskan, Bapak ini dapat memutuskan itu sendiri. Dan apabila ada hal penting yang membutuhkan dokter hewan, Bapak ini akan langsung memanggil dokter hewan. Dan apabila hasil yang diputuskan sendiri tidak baik, maka Bapak ini akan memanggil tim untuk diskusi kembali. Nah, saatnya kita sampai pada yang akhir, itu ada tahap pengecekan. Tahap pengecekan ini dapat kita lakukan setiap hari untuk mengetahui apakah ada penyakit atau adakah hal-hal yang terjadi pada domba-domba kita. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan tentang kapan kita harus melakukan vaksinasi, catat berat, dan lain-lain. Itu kita harus mencatatnya setiap bulan, atau kita mencatatnya itu oleh tim kita sendiri, yaitu akan dilakukan di sebuah web atau Google Form yang ada. Yaitu ada pengontrolan pakan dan pengontrolan air. Pakan diberikan sebanyak 3 kali sehari, itu dilakukan oleh anak kandang sendiri yang diambil dari bank pakan yang tersedia. Nah, pada pemberian air itu juga ada filtrasi yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri agar menghasilkan air yang baik untuk konsumsi oleh domba-dombanya. Bapak ini akan melakukan evaluasi setiap panen apakah terjadinya peningkatan atau penurunan. Apabila terjadi penurunan, Bapak ini akan mengevaluasi seluruh anak kandang apa penyebab bahwasannya bisa terjadi penurunan omset atau hal-hal lainnya. Itu setelah dievaluasi akan dilakukan pengulangan ulang agar hal-hal yang kita inginkan itu dapat tercapai. Serta Bapak ini juga memiliki standar kebersihan kandang, di mana kandang itu tidak boleh kotor atau tidak boleh jorok atau ada pun sampah, di mana akan dilakukan pembersihan sebanyak 2 kali sehari, dan tidak boleh ada sampah yang akan mengakibatkan bakteri yang ada, di mana apabila ada terjadi bakteri akan terjadinya pembusukan, dan pembusukan ini dapat menyebabkan penyakit pada domba-domba yang ada. Nah, Bapak ini juga belajar beternak dari media-media yang ada, serta belajar juga dari teman-teman sekelompoknya yang lain. Nah, selanjutnya ada sedikit tips dari Bapak pemilik Tahaya Farm ini agar tidak terjadinya kebangkrutan, yaitu dengan cara kita berinovasi dan evaluasi setiap apa yang telah kita lakukan. Dan kita harus memiliki kerjasama yang baik antar tim dan antar mitra-mitra kita yang lainnya. Sekian materi tentang 4P dari dasar manajemen peternakan yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya terima dari Tahaya Farm. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi sahabat-sahabat ternak semua. Kali ini saya Aditya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.